الذي جعل إندونيسيا دولة مستقلة وسلامة بفلسفة فانتاسية وبالقولين الأساسي لدولة إندونيسيا. والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Tuhan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, Profesor Ahmad Jitu, seorang pakar sejarawan dunia di dalam buku Is A Journey Around the World. Beliau berkata, Indonesia is a country and religion and good river. Indonesia merupakan sebuah negara di mana berbagai agama hidup berdampingan dengan baik. Bukan tanpa alasan, hadirin, keagungan ini didasari oleh banyaknya suku, budaya, agama, tapi hidup dalam keramah tamahan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu jua. Betul? Betul. Tapi saat ini Indonesia kita sedang bersedih. Bumi pertiwi kita sedang menangis disebabkan oleh perpecahan dan gesekan yang terjadi di arena. Bagaimana perseteruan antar suku, pertikaian ras yang saling siku, konflik antar umat beragama yang menggerutu. Puncaknya 13 Oktober 2025, program Expose dari Trans 7 menyinggung tata cara penghormatan santri pada kiai. Mereka pikir, itu cuma hiburan, itu cuma candaan, itu cuma main. Tapi para santri itu adalah sebuah penghinaan. Ini merupakan sebuah bentuk moral media yang sudah tidak dihargai dan dihormati perbedaannya. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, izinkanlah kami tiga lebih tampan menjawabnya dengan sebuah judul keberagaman sebagai tonggak Indonesia Raya, dengan rujukan firman Allah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
kasih, pencurah kasih, yang maha penyayang, pemberi sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara si Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti. Maha benar Allah dengan segala kehadiran. Hadirin rahimakumullah. Imam Asy'ari di dalam kitab Rubabun Nukul Tafsir Al-Wahid jilid pertama halaman 224 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun ketika terjadinya Futuh Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan kepada Bilal bin Rabah dan di atas Ka'bah. Lalu sebagian orang Kristen merasa keberatan dengan nada merendahkan. Mengapa orang hitam rendahan tak punya karya itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu kemudian turunlah ayat ini untuk meruntuhkan kesombongan jahiliyah dan menegakkan satu ukuran kemuliaan. Itu adalah dari ketakwaan-Nya kepada Allah. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2564. Nabi berkata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Lalu hadirin, di antara bukti valid yang bersifat praktis bagaimana Rasulullah dan Al-Quran menghargai perbedaan adalah dengan adanya variasi bacaan di dalam Al-Quran. Nabi bersabda di dalam hadisnya, Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa. Maka dari 17.000 pulau, 1.300 suku, 318 bahasa, dan ratusan warisan tradisi dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah anugerah yang berharga bagi negara kita tercinta. Maka dari banyaknya suku, budaya, agama, ini tidak mungkinlah menjadi alasan sebuah kemunduran negara. Justru karena kita beda, kita kaya bervariatif. Justru karena kita beda, kita saling melengkapi. Justru karena kita beda, kita saling mendukung satu sama lain. Hai manusia, semoga yang terhadiri, jika kita tidak bisa menjaga keberagaman ini, lihat hadirin bagaimana derita rakyat Suriah dan Yaman. Betapa hari-hari melewati dengan suasana mencekam, keluarga masih terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan, limbah bangunan sekolah pun diporak-porandakan. Jangankan berpikir tentang masa depan, besok masih hidup pun
sebuah kenikmatan. Lalu hadirin, bagaimana cara kita menjaga keberagaman ini? Gus Dur, seorang tokoh muslimin Indonesia, pernah memberikan solusi terhadap kita. 1. Kuatkan ikatan persaudaraan. 3. Membudayakan musyawarah. Dengan menerapkan nilai tersebut juga merupakan bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Maka mari kita saling menghargai satu perbedaan. Dan ingatlah selalu pesan Bang Haji Roma Irama di dalam lagu berikut ini. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu cara satu Bhinneka Tunggal Ika dan negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada dan banyak lagi yang lainnya. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulannya bahwa diciptakannya manusia berbeda-beda merupakan anugerah yang berharga bagi kita, karena kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. United States divided we fall. Kita gatunan mutlakin biar kita unity dividiamo firmamente noi kawan siamo. Bersatu kita teguh, bercerai kita luntur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih kemudian masuk berikut masih kelompok kisah mengurus saudara Taufik, kepadanya dipersilakan. Go!